Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Yuk kita simak sama-sama. Makkiyah dan Madaniyah. 4 teori dalam menentukan pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu teori mulahazah makan an-nuzul atau teori geografis. Teori ini berorientasi pada tempat turunnya ayat atau surat Al-Quran. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat atau surah yang diturunkan di Makkah atau di sekitarnya, baik waktu turunnya sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah maupun sesudahnya. Dan pengertian Madaniyah adalah ayat atau surah yang turun di Madinah atau di sekitarnya, baik waktu turunnya sebelum Nabi SAW berhijrah maupun sesudahnya. Maka termasuk kategori ayat atau surah Makkiyah bila ayat atau surah turun di Mina, Arafah, Hudaybiyah, dan lain sebagainya. Dan ayat atau surat Madaniyah adalah ayat atau surah yang turun di Madinah dan sekitarnya, termasuk ayat-ayat yang turun di Badar, Sal, Uhud, dan lain sebagainya. Kedua, teori mulahazah zaman an-nuzul, yaitu teori historis. Teori ini berorientasi pada sejarah waktu turunnya ayat Al-Quran. Menurut teori ini, ayat Makkiyah adalah ayat atau surah yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah. Sedang ayat Madaniyah adalah ayat atau surah yang turun sesudah Nabi berhijrah. Ketiga, teori mulahazah mukhatabin fin nuzul atau teori subjektif. Teori ini berorientasi pada subjek siapa yang dituju oleh ayat Al-Quran. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat atau surah yang berisi panggilan kepada penduduk Makkah dengan menggunakan khitab ya ayyuhan nas atau wahai manusia, atau bisa juga ya ayyuhal kafirun atau wahai orang-orang yang ingkar. Bisa juga ya bani Adam, wahai anak Adam. Sedang ayat atau surat Madaniyah adalah ayat atau surah yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Selanjutnya, teori mulahazah ma tadammanat an-nuzul atau teori konten analisis. Teori ini berorientasi pada isi ayat Al-Quran. Menurut teori ini, ayat atau surah Makkiyah adalah ayat atau surah yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedang ayat atau surah Madaniyah berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. Selanjutnya, karakteristik ayat dan surat Makkiyah. Pertama, dimulai dengan nida, yaitu ya ayyuhan nas dan sebagainya. Kedua, di dalamnya terdapat lafaz kalla. Ketiga, di dalamnya terdapat ayat-ayat sajadah. Keempat, di permulaan terdapat huruf-huruf tahaji atau harful al-muqatta'ah ya. Lalu kelima, di dalamnya terdapat cerita-cerita para nabi dan umat terdahulu, selain dalam Quran Surat Al-Baqarah dan Quran Surat Al-Ma'idah. Selanjutnya, di dalamnya terdapat cerita tentang kemusyrikan. Lalu, di dalamnya terdapat keterangan adat istiadat, orang kafir, orang musyrik yang suka mencuri, merampok, membunuh, mengkubur hidup-hidup anak perempuannya, dan sebagainya. Selanjutnya, di dalamnya berisi penjelasan dengan bukti dan argumentasi tentang konsepsi ketuhanan. Lalu, memuat prinsip-prinsip moral dan pranata sosial yang agung dan bersifat universal dan inklusif, serta memuat nasihat dan ibarat dalam aneka kisah. Nah, kebanyakan ayatnya dan surahnya pendek,
karena menggunakan ijaz, ringkas tetapi padat akan makna. Selanjutnya, karakteristik ayat dan surah Madaniyah. Pertama, memuat hukum pidana atau hudud dalam Quran Surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah, Asy-Syura, dan lain sebagainya. Kedua, memuat hukum faraid dalam Quran Surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan Al-Ma'idah. Ketiga, berisi izin jihad fi sabilillah dalam Quran Surat Al-Baqarah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj. Keempat, berisi keterangan tentang karakter orang-orang munafik, kecuali Quran Surat Al-Ankabut dalam Quran Surat An-Nisa, Quran Surat Al-Anfal, At-Taubah, Al-Ahzab, Al-Fath, Al-Hadid, Al-Munafiqun, At-Tahrim. Kelima, berisi hukum ibadah ya dalam Quran Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, An-Nur, dan lain-lain. Keenam, berisi hukum muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya dalam Quran Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, dan lain-lain. Ketujuh, berisi hukum munakahat, baik mengenai nikah, cerai, rujuk, hadanah ya, dalam Quran Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, dan lain-lain. Dan terakhir yaitu kebanyakan ayat dan surahnya panjang. Selanjutnya, dua cara untuk mengenali ayat dan surah yang masuk kategori Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu dengan simai. Pengenalan cara simai adalah pengetahuan ayat dan surat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. Kedua, dengan cara kiasi adalah pengetahuan ayat dan surah Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan kriterianya yang menonjol tersebut, antara lain melalui ciri kitabnya, kandungannya, redaksinya, uslubnya, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, faedah mengetahui ayat atau surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, mengerti perbedaan uslub-uslub atau gaya bahasa dan stilisasi Al-Quran. Kedua, mengetahui dialektika Al-Quran dengan masyarakatnya dalam transformasi dan konstruksi ideologi masyarakat baru dalam sinaran wahyu ilahi. Ketiga, mudah mengenali ayat atau surah yang turun terlebih dahulu dan yang belakangan, dan mudah mengenali ayat atau surah hukum atau bacaannya yang telah atau mungkin dinas atau diganti, dan ayat atau surah yang menasakh ya. Keempat, mengetahui prinsip-prinsip umum dari isi ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah dan prinsip-prinsip khusus dari isi ayat-ayat atau surah-surah Madaniyah. Dan terakhir, mengetahui sejarah pembentukan dan penerapan hukum Islam yang amat bijak dalam menetapkan hukumnya berdasarkan sistem sosial masyarakatnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.